Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi adalah bangsa yang besar bermukim di wilayah Palestina. Seperti kita ketahui bahwa mereka sampai saat ini masih saja menindas rakyat Palestina. Dan tahukah Anda, bangsa ini adalah bangsa yang paling sering membunuh utusan Allah. Yahudi merupakan nama suku bangsa sekaligus sebagai nama agama. Bangsa Yahudi ini awalnya hanya beberapa orang saja, hingga sekarang menjadi banyak dan menyebar di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai membangun peradaban di semua tempat yang mereka tinggali. Bisa dikatakan bahwa kaum ini senang hidup berkelompok dengan sesama kaumnya. Pembahasan Yahudi kali ini akan sedikit panjang dan detail karena kita akan membahas tentang sejarah Yahudi dari pertama kali mereka muncul. Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim ini memiliki dua istri. Yang satu istrinya bernama Siti Sarah dan satu lagi berasal dari budaknya yang bernama Siti Hajar. Lalu dari istrinya yang bernama Siti Sarah, beliau memiliki seorang anak yang bernama Ishak alaihissalam. Dan ketika dewasa nanti Nabi Ishak menikah dengan wanita yang bernama Ribka. Setelah puluhan tahun menikah, keduanya ini belum dikaruniai anak, hingga suatu hari Ribka dinyatakan mandul. Lalu Nabi Ishak alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan keturunan kepada mereka berdua. Dan kemudian pada suatu ketika Allah benar saja mengabulkan doa dari Nabi Ishak alaihissalam tersebut dengan hadirnya anak kepada mereka yang bahkan kembar sekaligus dan kemudian diberi nama Yasau dan Yakub. Yakub merupakan anak Nabi Ishak yang paling solih dan mulia akhlaknya, yang kemudian beliau juga diangkat menjadi nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Yakub alaihissalam. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Yakub memiliki banyak saudara dan banyak di antara mereka yang bahkan memiliki banyak konflik dengan Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub lebih sering menghindar dan menyendiri serta pergi di malam hari. Kemudian dikarenakan beliau sering pergi di malam hari hingga orang-orang menyebutnya Isra dan kemudian berubah menjadi Israel, karena dalam bahasa Arab sendiri Isra bermakna berjalan di malam hari. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa kata Israel itu bermakna Isra yang artinya abdun dan il artinya Allah, yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah, atau bisa dikatakan dengan hamba Allah. Jadi jika kita lihat dari penggalan cerita ini, jelas bahwa penyebutan nama Israel itu adalah awalnya untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 2 orang istri dan 2 orang budak. Dari mereka Nabi Yakub memperoleh keturunan yang berjumlah 12 orang. Dari salah satu istri Nabi Yakub ini yang bernama Rohil, kemudian Nabi Yakub memiliki anak yang bernama Bunyamin dan Yusuf, yang kisahnya juga bahkan kita temukan dalam Al-Quran. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa Yusuf nantinya menjadi penerus kenabian ayahnya dengan nama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf sangat masyhur di kalangan kita, bahwa beliau adalah nabi yang disiksa oleh saudaranya sendiri. Bahkan tertulis dalam Quran surah Yusuf ayat 7-22, di situ menceritakan detail bagaimana kemudian beliau dilempar ke sumur dan kemudian bajunya yang berlumuran darah dibawa pulang oleh saudaranya sebagai bukti bahwa beliau dimakan serigala. Dan saudaranya kala itu berhasil membohongi ayahnya sendiri. Setelah dilempar ke sumur, kemudian Yusuf kecil pada saat itu ditemukan oleh para musafir dan dijual kepada para pejabat, yang akhirnya nasib baik diberikan Allah kepada Yusuf alaihissalam. Karena kecerdasannya dia diangkat menjadi bendahara di Mesir. Lalu dia membawa seluruh saudaranya dari Syam atau sekarang kita kenal dengan nama Palestina tersebut ke Mesir tanpa tinggal satupun. Mereka 13 saudara termasuk ayahanda tercinta dibawa ke sana. Dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi beranak pinak di wilayah yang telah diberikan kepadanya itu, yang kemudian mereka dikenal dengan panggilan Bani Israel, yang artinya keturunan Israel. Karena mereka semua adalah keturunan dari Nabi Yakub, yang merupakan seorang laki-laki yang selalu keluar pada malam hari seperti yang sudah kita ceritakan tadi. Nah, selama mereka tinggal di Mesir, Bani Israel ini hidup nyaman dan enak. Bahkan mereka mendapatkan fasilitas hidup yang mewah dan bagus dikarenakan orang Mesir sangat menghargai Nabi Yusuf alaihissalam.
Lalu, setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam, mulailah terjadi gejolak dan kecaman terhadap Bani Israel yang menetap di Mesir. Dan kecaman tersebut dilakukan oleh suku Qibti. Adapun suku Qibti ini berusaha menjajah dan menyiksa Bani Israel dan mengusir Bani Israel dari tanah Mesir. Kejadian tersebut membuat Bani Israel tertindas sehingga suatu ketika Allah mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam yang menjadi nabi Bani Israel dan bertugas untuk mendakwahi Fir'aun. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki berbagai macam mukjizat. Di antara salah satu yang sangat fenomenal adalah mukjizat beliau yang bisa membelah Laut Merah. Mari kita dengarkan sedikit cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dalam melindungi kaum Bani Israel. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki sebanyak 9 mukjizat. Mari kita bahas yang pertama adalah pada suatu hari ketika musim kemarau melanda, Bani Israel mengeluh kepada Musa alaihissalam karena air tidak ada di mana-mana. Sungai maupun lembah oasis mengering sehingga mereka dilanda kekeringan yang lumayan parah. Kejadian tersebut membuat masyarakat Bani Israel meminta kepada Musa untuk memohon agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar diberikan hujan. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa dan berfirman, "Maka pukulkanlah batu itu dengan tongkatmu, hai Musa." Batu itu pun dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga mengeluarkan air yang berlimpah ruah dengan total 12 mata air dari dalam batu tersebut. Sehingga dari air tersebut mampu memenuhi seluruh kebutuhan Bani Israel kala itu. Dan mereka sungguh menyaksikan sendiri mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam tersebut. Selanjutnya, mukjizat yang kedua adalah terbelahnya Laut Merah. Ketika itu ada peristiwa yang sangat menegangkan antara kerajaan Mesir dengan kelompok Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Mereka telah terkepung dan di titik paling menegangkan di mana Nabi Musa dan kaumnya tersudut di bibir pantai Laut Merah tanpa tahu lagi harus lari kemana. Lalu dalam kegentingan itu Allah berfirman, "Pukulkanlah tongkatmu wahai Musa ke laut itu." Maka terbelahlah Laut Merah tersebut tatkala Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke sana. Sehingga beliau dan seluruh kaum pengikutnya yang merupakan Bani Israel bisa lari di tengah lautan yang tiba-tiba berubah menjadi jalan yang bisa dilewati. Hingga kemudian sampailah mereka di penghujung lautan yang merupakan negara yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Dan kejadian luar biasa ini benar-benar disaksikan juga oleh Bani Israel. Mukjizat yang ketiga adalah bahwa Bani Israel melihat sendiri tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar yang kemudian menelan ular-ular milik penyihir yang pada waktu itu dikerahkan untuk menantang Musa oleh Fir'aun. Adapun peristiwa ini juga kemudian disaksikan secara jelas dengan mata kepala sendiri oleh para pengikut Musa tatkala itu. Lalu yang keempat, mukjizat Nabi Musa adalah memohon kepada Allah agar dikirimkan bencana yang maha dahsyat yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana tersebut berupa angin kencang yang merusak dan meluluh lantakkan sebagian besar Mesir dan isinya. Tak hanya itu, Allah pun mengazab mereka dengan wabah belalang di mana-mana. Kemudian Allah timpakan kepada mereka wabah katak dan kutu, dan selanjutnya Allah ubah semua air di bejana dan di sumur-sumur mereka menjadi darah. Mukjizat yang kelima yang disaksikan oleh Bani Israel adalah selain menghadapi Raja Fir'aun, selanjutnya Nabi Musa juga berhasil menghadapi pemuka Mesir pada saat itu yang sangat kaya raya, yakni Qarun. Yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Qarun masih saudara Nabi Musa dan mampu menghafal isi Taurat, namun mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, mukjizat yang keenam yaitu Nabi Musa ini bisa menghidupkan orang mati. Dan tentu saja ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu ada seorang laki-laki yang dibunuh dari kaum Bani Israel. Lantas, tidak seorang pun tahu siapa pembunuh dari laki-laki tersebut. Di saat itu Nabi Musa menghidupkan orang ini dan bertanya siapa yang membunuhnya. Kemudian laki-laki tersebut meninggal lagi setelah menunjuk siapa yang membunuhnya. Sungguh kejadian yang penuh dengan keajaiban, serta tentu hal tersebut tak luput dari bantuan Allah Subhanahu wa taala serta disaksikan langsung oleh Bani Israel.
Sudah banyak keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan disaksikan langsung oleh Bani Israel, tetapi tetap saja mereka kemudian pada akhirnya mengingkari apa yang disampaikan dan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk taat kepada Allah. Dan kemudian ada lagi mukjizat Nabi Musa yang pada akhirnya menjadi jembatan kisah turunnya Taurat yang merupakan kitab suci masa Nabi Musa alaihissalam. Yang selanjutnya kitab ini menjadi kitabnya Yahudi. Adapun kitab Taurat ini turun di Palestina dalam kurun waktu hanya 40 hari saja. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Bukit Tur yang kemudian dikenal dengan nama Bukit Tur Sina. Jadi sebelum Nabi Musa berangkat ke Bukit Tur Sina selama 40 hari, beliau menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun yang merupakan saudara yang masih memiliki hubungan dekat dengannya. Maka setelah dititipkan kemudian Nabi berangkatlah ke Bukit Tur Sina tersebut. Selama ditinggal Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel mulai melenceng. Mereka mulai menyembah berhala yang berbentuk patung anak sapi. Setelah 40 hari kepergian Nabi Musa, ketika beliau pulang, ia pun terkejut dan kaget bukan kepalang melihat kejadian yang terjadi pada kaumnya yang menyembah berhala. Dan banyak dari mereka yang telah murtad. Sehingga Nabi pun murka dan marah kepada Nabi Harun yang diharapkan bisa menjaga kaumnya. Nabi Musa marah kepada Harun hingga menarik rambut dan jenggotnya sambil bertanya, "Mengapa engkau membiarkan mereka menyembah berhala selama aku pergi?" Nabi Harun pun menjawab, "Mereka mengancam akan membunuhku jika aku menghalangi aktivitas mereka yang menyembah berhala." Lantas Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk bertobat atas apa yang mereka lakukan dengan cara membunuh diri mereka sendiri dengan menggunakan pisau. Sungguh mengerikan taubat dengan cara bunuh diri. Tapi tahukah Anda, mereka menolak perintah Nabi Musa untuk bertobat dengan bunuh diri. Lantas Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengangkat Bukit Tur Sina ke atas kepala mereka. Lalu terangkatlah bukit itu atas izin Allah, terbang dan berada di atas kepala kaum Bani Israel yang murtad ini. Maka Nabi Musa pun mengancam sekali lagi agar mereka bertaubat dengan bunuh diri. Kalau tidak, maka akan dibantingkan Bukit Tur Sina itu atas kepala mereka semua. Karena ketakutan, maka mulailah mereka membunuh diri mereka sendiri dengan pisau. Dan lalu habislah para kaum murtad penyembah berhala patung anak sapi itu. Namun, begitulah tabiat Bani Israel. Padahal semua mukjizat Nabi Musa alaihissalam mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Akan tetapi, masih saja ada nantinya yang ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, tatkala Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya Bani Israel hendak menuju Palestina dari padang pasir yang begitu luas, telah tampaklah oleh mereka pintu gerbang negeri Palestina tersebut, karena atas perintah Allah mereka harus berperang untuk merebut tanah Palestina. Namun tatkala Nabi Musa perintahkan untuk menyerbu Baitul Maqdis ini, mereka mengetahui bahwa ada banyak pemimpin yang kejam dan pasukan-pasukan yang sangat banyak di sana. Lalu akhirnya Bani Israel memilih untuk menunggu saja agar 4 kabilah ini keluar dari Baitul Maqdis, kemudian baru mereka masuk untuk menempati Baitul Maqdis. Nabi Musa dan Nabi Harun tetap menyemangati kaum Bani Israel untuk tetap berperang karena ini perintah Allah. Dan Nabi Musa pun memberikan kabar baik bahwasanya jika sekarang kita berperang, maka peperangan ini akan kita menangkan. Itu janji Allah kepadaku, kata Nabi Musa. Tapi apa balasannya? Malahan Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa, "Engkau saja dan Harun berperang bersama Tuhanmu. Kami hanya akan menunggu di sini." Dari sini terlihat jelas bahwa begitu keras kepala mereka, padahal sudah melihat banyak mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Akan tetapi mereka tetap saja kufur dan tidak mau taat kepada nabinya, sehingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Wahai Robku, aku tidak memiliki seorang pun di sini kecuali saudaraku Harun. Maka pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik." Karena doa Nabi Musa ini, Allah kirimkanlah kabut yang menyelimuti seluruh wilayah di daerah mereka sedang berhenti saat itu, sehingga membatasi jarak pandang. Karena kabut itu mereka tidak bisa kemana-mana, saking begitu tebalnya kabut tersebut. Jadi ketika mereka jalan ke suatu jalan, maka mereka akan balik lagi ke tempat awal, seolah kabut itu menyesatkan tujuan, dan itu merupakan hal yang sangat aneh.
Lantas Nabi Musa dan Nabi Harun pun tetap pergi ke negeri tersebut. Sebelum keduanya sampai di lokasi Masjidil Aqsa, qadarullah, Allah wafatkan mereka berdua dalam kebaikan karena mengikuti perintah Rabb-Nya. Yang pertama Allah wafatkan adalah Nabi Harun, baru sesudahnya Allah wafatkan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Allah menggantikan keduanya dengan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Allah menangkan peperangan antara tentara Nabi Yusha bin Nun alaihissalam dan kaum yang saat itu ada di Baitul Maqdis. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa bisa disimpulkan juga bahwa ketika setelah mereka menang yang dipimpin oleh Nabi Yusha, kita bisa melihat bahwa Bani Israel ini bukanlah orang asli dari Baitul Maqdis. Mereka adalah pendatang dan merebut wilayah Baitul Maqdis dengan peperangan yang akhirnya Baitul Maqdis ini ditempati oleh kaum Bani Israel yang dipimpin sendiri oleh Nabi, yaitu Yusha bin Nun alaihissalam. Lalu setelah beliau wafat, akhirnya diganti lagi dengan Nabi penggantinya, dan Nabi ini pun wafat juga kemudian diganti lagi dengan Nabi yang baru. Begitulah seterusnya, selalu digantikan dengan Nabi yang baru. Yang intinya kaum Bani Israel ini selalu dipimpin oleh Nabi utusan Allah. Maka pada akhirnya Bani Israel pun bosan karena selalu di bawah pimpinan kaum Nabi, dan mereka sangat ingin agar dipimpin oleh seorang raja. Ketika itu Nabi terakhir yang diutus kepada mereka sebelum pemerintahannya berubah menjadi kerajaan adalah Nabi Samuel. Seiring berjalannya waktu, kaum Bani Israel ini berkembang biak luar biasa di Baitul Maqdis sehingga menjadi kabilah yang sangat besar di waktu itu, dan tak jauh dari Baitul Maqdis ada suatu kaum yang bernama Jalut. Jalut ini adalah kelompok orang yang memiliki postur badan yang sangat besar dan tinggi serta mempunyai pasukan yang banyak. Tatkala suatu hari terjadi peperangan dari kaum Jalut dengan kaum Bani Israel, hingga ketika peperangan itu usai, kaum Jalut ini merampas tabut dari kaum Bani Israel. Nah, tabut ini isinya adalah pusaka-pusaka peninggalan Nabi Musa. Di situ ada Taurat, tongkat Nabi Musa, jubah Nabi Musa, dan Nabi Harun juga ada di dalamnya. Intinya, tabut ini berisi semua tentang peninggalan Nabi Musa dan Harun yang ditempatkan di dalam sebuah kotak besar yang disebut dengan tabut. Tabut ini sangat berharga bagi kaum Bani Israel. Mereka tidak bisa mempertahankannya ketika penyerangan itu terjadi. Karena kabilah Jalut ini orangnya sangat besar dan pasukannya banyak. Akhirnya Bani Israel mengadu kepada Nabi Samuel untuk menunjuk seorang raja yang nantinya akan memimpin mereka berperang. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Samuel menunjuk seseorang di antara kaum Bani Israel ini menjadi seorang raja, dan orang tersebut bernama Talut. Talut adalah raja pertama bagi kaum Bani Israel. Namun keputusan Nabi Samuel ini banyak sekali mendapat pertentangan dikarenakan Talut ini adalah orang miskin, pekerjaannya sehari-hari hanya mengembala keledai. Dan mereka menolak karena Talut ini tidak punya dasar, tidak punya harta, dan berasal dari kaum bawah. Mereka menginginkan raja itu adalah raja yang berwibawa, kaya, dan punya kasta tinggi di antara kaum Bani Israel. Dan begitulah, Masya Allah, begitu sulit diaturnya kaum Bani Israel ini. Akhirnya pada suatu hari Allah mengutus malaikat untuk menaikkan derajat Talut di depan kaum Bani Israel. Maka turunlah malaikat diutus untuk mengambil tabut dari Jalut. Dengan begitu saja tabut itu diserahkan kepada Talut tanpa melakukan hal apapun. Dari situlah sebagian besar mulai mau mengikuti Talut, walaupun ada sebagian lainnya yang tetap keras kepala, tidak mau taat dan mau menolaknya. Pada suatu ketika, Talut mengumpulkan rakyatnya yang percaya kepadanya untuk berperang dengan kaum Jalut. Maka ketika mereka telah sampai ke area peperangan berhadap-hadapan langsung dengan tentara Jalut, antara kedua kaum ini banyak dari kaum Talut yang mundur dan pulang karena melihat orang-orang kaum Jalut ini badannya besar-besar dan pasukan Jalut ini luar biasa banyak. Sehingga pada akhirnya tersisalah sedikit yang tinggal dari pasukan Raja Talut. Dari yang tinggal sedikit ini, kemudian Raja Talut menawarkan kepada anggota pasukannya, siapa yang bisa membunuh pemimpin kabilah Jalut, maka akan kunikahkan dia dengan putriku dan akan meneruskanku sebagai raja di kemudian hari.
Mendengar sayembara ini, justru banyak dari kaum Bani Israel ini pulang karena mereka berpikir mustahil untuk bisa melakukannya. Dan ini sama saja dengan aksi bunuh diri. Tapi akhirnya dari sisa pasukan Raja Talut yang sedikit ini, ada seorang anak muda yang tiba-tiba maju ke depan dan melempar ketapelnya sehingga mengenai Raja Jalut. Ketika itu pun Raja Jalut tewas seketika. Anak muda ini bernama Daud yang nantinya kita kenal sebagai nabi sekaligus raja dari kaum Bani Israel. Jadi ketika itu kalau di situasi peperangan raja mereka tewas, maka peperangan akan usai dan dimenangkan oleh pihak rajanya yang masih hidup. Dan pada akhirnya Daud ini dinikahkan dengan putrinya Raja Talut. Sehingga pada suatu hari Raja Talut wafat, kemudian digantikan oleh Daud. Daud pun akhirnya menjadi raja sekaligus nabi ketika itu. Setelah Nabi Daud wafat, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang merupakan penguasa atau raja terhebat bagi Bani Israel, yang kekuasaannya paling luas dan besar. Bahkan tak hanya menjadi raja dari golongan manusia saja, beliau juga raja untuk golongan jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi, seluruh makhluk hidup di bumi ketika itu patuh kepada raja yang soleh ini. Semuanya tunduk karena Allah memberi kekuasaan yang amat sangat luas. Dan diriwayatkan disebutkan bahwa hanya ada 4 raja yang kekuasaannya luas di muka bumi ini. 2 dari golongan kafir dan 2 dari golongan orang beriman. Yang 2 dari golongan kafir bernama Bukhtansar dan Namrud. Sedangkan yang beriman adalah Zulkarnain dan Sulaiman. Ya, raja setelah Nabi Daud adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi ini bisa berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan dari dimensi jin. Dan Masya Allah, ini rajanya alam semesta. Dan dia adalah raja dari alam gaib juga. Bahkan banyak bangunan istana ketika itu dibuat langsung oleh bantuan jin atas perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang meneruskan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja dari Bani Israel. Tatkala suatu hari Nabi Sulaiman wafat di kursi singgasananya yang ketika itu kaum jin sedang bekerja membangun sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah berselang beberapa hari, tongkat Nabi Sulaiman ini dimakan rayap sehingga Nabi yang wafat di kursi tersebut jatuh tersungkur dan disaksikan oleh kaum jin. Nah, mereka ini ternyata tidak tahu bahwa Nabi sudah wafat dari beberapa hari yang lalu. Akhirnya mereka berhenti bekerja dan mulai meninggalkan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sini kita bisa tahu bahwa jin ini tidak mengetahui hal-hal gaib. Lantas, kenapa banyak orang yang menyembah berhala atau datang ke dukun meminta kekuasaan? Padahal dukun dan berhala ini tak tahu yang gaib. Ya, tentu saja apa yang diucapkan oleh jin dan dukun adalah dusta. Karena yang mengetahui hal-hal gaib seperti kiamat, takdir seseorang dan sebagainya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ini dibangunlah sebuah bangunan yang bernama Haikal Sulaiman. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman jugalah orang yang pertama sekali memperindah Masjidil Aqsa. Selama hidupnya Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, dia meminta suatu kaum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum atau sesudahnya. Dan yang ketiga, siapapun yang selesai salat di Masjidil Aqsa ini, ia akan dihapuskan seluruh dosanya seperti anak yang baru dilahirkan. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sekarang ini adalah mereka ini sedang menggali dan mencari lokasi tepatnya di mana Haikal Sulaiman ini didirikan. Mereka berencana membangun kembali Haikal Sulaiman yang sudah lama terpendam. Menurut sejarah, lokasi Haikal Sulaiman ini berada di atas Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini, detik ini, mereka masih saja terus menggali untuk mendapatkan situs ini. Sehingga saking dalam dan besarnya wilayah yang mereka gali, sehingga menyebabkan lokasi Masjidil Aqsa ini yang awalnya berdiri tegak, kini hampir roboh dan terbenam. Makanya ini mengundang amarah bagi kaum Islam di seluruh dunia terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
Tujuan dari mereka yang berambisi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman adalah karena diyakini kalau Haikal Sulaiman ini sudah berdiri, maka sang juru penyelamat orang Yahudi akan turun di Haikal Sulaiman tersebut. Sang juru penyelamat yang mereka tunggu-tunggu ini tak lain dan tak bukan adalah Dajjal, sang pembawa fitnah yang besar di akhir zaman. Jadi dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel selama ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya tentang kedatangan Dajjal, sang juru penyelamat palsu yang nantinya akan memimpin mereka di akhir zaman. Yang pertamanya, dia datang dan mengaku sebagai utusan Allah, namun ketika di akhir-akhir dia akan mengaku sebagai Allah. Ini semua bisa terjadi karena mereka mengikuti apa yang terkandung di dalam isi Taurat yang telah melenceng dari isi aslinya. Bahwa akan hadir ketika Haikal Sulaiman sudah didirikan dan bangsa Yahudi akan memimpin dunia jika Dajjal sudah hadir di tengah-tengah mereka. Padahal dahulu ketika Nabi Sulaiman wafat, negeri Palestina yang diisi oleh Bani Israel ini diserang oleh pasukan Raja Bukhtansar. Enggak tanggung-tanggung, Bukhtansar ini dan pasukannya menghancurkan kota Palestina sehancur-hancurnya. Bahkan dahulu Haikal Sulaiman ini hancur dan diratakan oleh mereka sehingga kitab suci Taurat hilang akibat peristiwa ini. Dan Bani Israel panik karena tidak ada seorang pun ada yang benar-benar menghafalnya. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk menyusun kembali Taurat. Nah, dari sinilah teman-temanku, kesesatan kaum Bani Israel dimulai karena Taurat yang sekarang itu adalah pencampuran antara firman Allah dan pencampuran antara perkataan manusia hingga muncul fitnah-fitnah di dalam Taurat yang kandungannya tak lagi sama seperti Taurat di masa dulu. Dari sini kita paham mengapa tindakan Bani Israel ini aneh dan bertentangan dengan tuntunan Taurat yang asli. Lalu mereka membuat pembenaran atas penindasan-penindasan yang terus dilakukan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina karena mengikuti apa yang ada di dalam Taurat modifikasinya mereka. Maka demikianlah kisah lengkap tentang Bani Israel dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.